Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Maka Bapak Ibu pun selanjutnya akan menuju ke Arafah ya. Dan dalam perjalanan itu menuju Arafah, setelah Bapak Ibu melafalkan niat, maka disunnahkan ya untuk memperbanyak membaca talbiyah, berzikir, kemudian berselawat. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Nah, terus saja. Nah, dalam perjalanan menuju ke tenda di Arafah. Masya Allah, ini Bapak Ibu situasinya atau kondisinya sudah benar-benar menjadi seorang yang sedang melakukan ibadah haji gitu ya. Seorang yang sudah berihram, kemudian sudah siap-siap untuk melakukan ibadah haji menuju ke padang Arafah gitu. Perbanyaklah untuk talbiyah gitu. Ya Allah, kupenuhi panggilan-Mu ya Allah, dan seterusnya. Kemudian nanti ketika tiba di Arafah, baca doa masuk Arafah, itu di buku doa nanti ada, tinggal dibaca saja ya. Nah kemudian setelah itu, setelah ketemu tendanya, kemudian sudah ketemu tempat istirahatnya, sudah ada ya, karena masing-masing nanti orang itu mendapat jatah satu kasur. Sudah dapat kasurnya, sudah istirahatnya, ya sudah. Maka persiapkan diri untuk wukuf keesokan harinya. Artinya ya pergunakan waktu yang ada untuk istirahat, kemudian untuk ibadah. Tuh. Kemudian ya hindari hal-hal atau ya aktivitas yang setidaknya tidak perlu ya, tidak ada sangkut pautnya dengan ibadah haji gitu. Tapi memang kemarin tahun 2024 haji yang lalu ini memang kendalanya di cuaca ya, memang panas sekali, terik sekali, sehingga walaupun sudah ada pendingin itu ya di dalam tenda itu, Masya Allah itu luar biasa panasnya ya. Nah tapi ya kita nikmati saja gitu ya, kita nikmati, manfaatkan hari baik tersebut ya. Bukankah kita menunggu bertahun-tahun ya untuk sampai pada tanggal tersebut, untuk sampai ke hari tersebut gitu ya. Maka ketika kita telah sampai di hari tersebut, di tanggal tersebut, maka maksimalkan untuk melaksanakan ibadah haji, untuk mendekatkan diri kepada Allah ya, semuanya lah, untuk memohon kepada Allah, memohon ampun, semuanya tumpahkanlah di sana gitu ya. Apa yang menjadi harapan, menjadi cita-cita, menjadi impian ketika Bapak Ibu ya menginginkan untuk sampai di Arafah pada tanggal tersebut. Kemudian ini sudah masuk tanggal 9 ya. Tanggal 9 ya, nanti keesokan harinya ya, jadi malam itu istirahat, besok tanggal 9 selepas subuh itu kan kita masih belum mulai ya, waktu wukufnya itu masih menunggu kita. Jadi selama menunggu itu tetap ya menjaga diri dari larangan ihram, itu yang paling penting tuh, jangan sampai lupa ya. Nah, kemudian memperbanyak zikir, baca Al-Quran, bertalbiyah gitu. Karena wukuf itu nanti baru dimulai ba'da zawal atau setelah matahari tergelincir. Nah, ini berikut urutan pelaksanaan wukuf yang dilaksanakan di tenda-tenda jamaah gitu ya. Cuman untuk sampai di sini yang ingin saya tekankan adalah sampai nanti menjelang waktu wukuf ya, Bapak Ibu itu tetap ya menjaga diri dari larangan ihram. Nah, kemudian memperbanyak zikir, baca Al-Quran, talbiyah, kemudian pastikan juga kesucian pakaian ihramnya gitu ya. Karena kan
nanti Bapak Ibu sholat ya, sholat zuhur, sholat asar, sholat subuh. Nah itu kalau ke kamar mandi, ke toilet, pastikan itu jangan sampai kain ihramnya tercipratan dengan najis atau terkena najis. Nah maka nanti memang untuk wukufnya sendiri tidak ada masalah, karena kita boleh melaksanakan wukuf itu dengan batal wudhu gitu. Bahkan perempuan haid sekalipun boleh melakukan wukuf gitu ya, tidak ada masalah. Tapi kan ke kesucian pakaian ihram ini nanti sangkut pautnya adalah dengan sholat. Nah, kan kita tidak boleh sholat dalam keadaan pakaian yang terkena najis gitu ya. Jadi tetap dijaga itu sampai nanti mulai waktu wukuf, yaitu setelah tergelincir matahari menjelang zuhur. Ya, ini berikut urutan pelaksanaan wukuf yang dilaksanakan di tenda-tenda jamaah. Jadi menjelang sholat zuhur itu, maka petugas kloter itu akan memberikan aba-aba bahwa rangkaian ibadah wukuf akan segera dimulai. Dan itu diadakannya di tenda, kemudian per kloter, masing-masing kloter mereka mengadakan rangkaian kegiatan wukuf di Arafah itu. Kemudian mungkin diawali dengan talbiyah dulu, kemudian dengan zikir. Nah, baru setelah itu nanti dimulai dengan mendengarkan khutbah wukuf. Ini petugas kloter nanti sudah menunjuk ya siapa yang akan menyampaikan khutbah wukufnya. Boleh jadi dari petugas kloter itu sendiri atau boleh jadi dari jamaah. Itu sudah disiapkan beberapa hari menjelang keberangkatan ke Arafah. Dan khutbah wukuf ini hukumnya sunnah saja ya. Artinya ada sesuatu misalnya sehingga Bapak Ibu tidak sempat mendengarkan khutbah wukuf gitu ya, itu tidak mengapa ya, tidak mengapa. Artinya tidak akan mengganggu, tidak akan merusak gitu ya keabsahan daripada ibadah haji Bapak Ibu sekalian. Jadi ini sifatnya hanya sunnah saja. Karena sebenarnya di samping khutbah wukuf juga ada sunnah khutbah yang lain, yaitu khutbah nanti di Mina gitu ya, itu juga itu khususnya penjelasan tentang tata cara pelaksanaan pelontaran jumroh dan seterusnya gitu. Jadi untuk khutbah wukuf ini sendiri hukumnya hanya sunnah ya. Diadakan ataupun tidak diadakan tidak mengganggu sama sekali ya keabsahan daripada haji Bapak Ibu sekalian. Karena yang menjadi rukun dari kegiatan di Arafah itu adalah berwukufnya atau berdiamnya di Arafah, itu yang menjadi intinya atau rukunnya atau puncak hajinya. Adapun mendengarkan khutbah ini hanya sifatnya sunnah saja ya. Mendengarkan khutbah. Nah, setelah mendengarkan khutbah wukuf, maka nanti akan dilanjutkan dengan pelaksanaan sholat zuhur dan asar. Ini dilakukan secara jamak ya, itu jamak, kemudian dia qasar, nah kemudian dia takdim ya, karena dilakukan di waktu zuhur secara berjamaah. Ini ya seperti biasalah ya kita melaksanakan sholat jamak zuhur dan asar secara qasar ya. Dan ini sunnah ya, artinya sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika Rasulullah melaksanakan wukuf. Itu Rasulullah menjamak sholat zuhur dan asar di Arafah, yaitu secara jamak takdim, kemudian qasar. Setelah melaksanakan sholat zuhur dan asar tadi secara jamak, maka akan diteruskan dengan berzikir dan berdoa. Nah, ini tergantung nanti komando daripada petugas kloter ya. Karena memang di tenda itu kita bercampur antara yang KBIH kemudian yang mandiri. Jadi ya begitulah situasinya ya. Biasanya mereka ya kalau syukur-syukur ya KBIH itu bisa bersama-sama semuanya di bawah komando petugas kloter. Tapi kadang-kadang mereka ada juga sebagian KBIH itu yang mereka eksklusif ya. Mereka maunya ya mereka saja gitu, sehingga mereka melakukan rangkaian ibadah sesuai dengan agenda mereka gitu. Adapun kita jamaah mandiri ya kalau seperti itu adanya ya terpulang kepada kita ya, apakah kita mau mengikuti yang KBIH yang ada di tenda kita atau kita mengikuti panduan atau mengikuti petugas kloter. Mungkin mereka juga memandu gitu ya. Tapi
kita lakukan secara mandiri nggak apa-apa. Justru terkadang itu lebih khusyuk ya, lebih khusyuk, kita lebih bisa meresapi karena kita sendiri memang inisiatif kita sendiri. Kita tahu saya mau ngapain gitu ya. Kemudian saya sudah tiba di Arafah, saya mau ngapain? Saya mau apa gitu di sini. Nah, itu ketika pertanyaan itu kita lontarkan pada diri kita, kemudian kita terpikir, wah saya kesini mau taubat. Saya kesini mau ya benar-benar mendekat kepada Allah. Saya mau mengadukan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu akan lebih terasa sesungguhnya gitu ya. Jadi ya kembali lagi, walaupun kita jemaah haji mandiri, kita juga harus punya agenda sendiri gitu. Kita sudah rancang gitu. Ketika saya nanti di Arafah, apa yang akan saya lakukan? Apa yang benar-benar ingin saya dapat? Pengalaman spiritual apa yang ingin saya raih? Itu harus sudah ada di dalam agenda kita gitu. Sehingga ketika di Arafah itu yang waktu yang disediakan itu kita maksimalkan dengan sebaik-baik. Ya, kita dengan muhasabah, kita dengan bertaubat, kita ya kemudian ditambah dengan membaca Al-Quran, berzikir, bersalawat, mengulang-ulang talbiyah dan seterusnya. Itu yang harus kita agendakan gitu ya. Jangan karena kita mandiri terus kita bingung, lah saya gimana ini nggak ada bimbing saya. Nah, jangan sampai seperti itu ya. Jadi walaupun kita mandiri, kita punya agenda sendiri. Ya kan, walaupun tidak berada di Arafah kan sudah terbiasa ya zikir ya, di Indonesia juga setelah pas sholat zikir. Kemudian ya ada situasi tertentu kita juga membiasakan zikir, misalnya itu saja dibawa. Nah, cuman mungkin dengan penghayatan yang lebih gitu ya, melakukannya lebih khusyuk gitu ya, karena di Arafah itu. Ya intinya maksimalkan waktu yang ada itu dengan sebaik-baik. Sebagaimana kita sudah menantikan ya hari itu setelah bertahun-tahun gitu ya. Maka ketika hari itu tiba atau datang, maksimalkan dengan sebaik-baiknya. Hindari aktivitas atau kegiatan yang tidak memberikan dampak positif buat diri kita gitu, tidak memberikan ya manfaat buat diri kita. Sebisa mungkin ya kita berikan ultimatum lah, ya Allah, ini setelah hari Arafah saya harus jadi orang yang lebih baik gitu. Itu harus benar-benar kita camkan di dalam diri kita gitu. Maka rangkaian ibadah kita di Arafah itu akan terarah. Baik, ini kita coba dengarkan ya, kita baca nih beberapa sabda Rasulullah SAW tentang keutamaan daripada hari Arafah itu, di mana Allah Subhanahu wa taala pada hari Arafah itu adalah hari di mana Allah banyak gitu ya membebaskan orang dari api neraka. Jadi ada banyak hari, tapi hari Arafah itu adalah hari di mana Allah lebih banyak membebaskan orang dari api neraka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga pada hari itu membanggakan kita yang berwukuf di sana itu di hadapan para malaikat. Jadi kita harus dapat rasa itu gitu. Allah Subhanahu wa taala membanggakan kita. Maka ya kembali lagi, manfaatkan, maksimalkan kesempatan itu, sehingga insya Allah nanti selepas rangkaian ibadah haji ya kebertakwaan kita kepada Allah itu semakin meningkat ya, semakin bertambah gitu ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min yawmin akthar an yu'tiqallahu fihi 'abdan minan nar min yawmi Arafah. Tidak ada hari di mana Allah Subhanahu wa taala sangat banyak, lebih banyak asar membebaskan hamba-hamba dari neraka, yaitu pada hari Arafah.
Arafah 9 Zulhijjah. Allah Subhanahu wa Ta'ala membanggakan hamba-hambanya yang berada di padang Arafah tengah bermunajat kepada Allah. Allah bertanya kepada malaikat sambil membangga-banggakan apa yang mereka minta. Itu hamba-hambaku yang lagi bermunajat, yang lagi berkumpul di padang Arafah. Mereka datang ke padang Arafah, mereka tinggalkan keluarga mereka, mereka keluarkan biaya, mereka bercapek-capek, berletih-letih, datang ke sini ke padang Arafah. Apa yang mereka minta? Tahu apa? Sesungguhnya tanpa Allah tanya pun Allah tahu, tapi Allah ingin membanggakan hambanya. Ini yang benar manusia kepada malaikat, di mana malaikat dulu pernah menyaksikan kata ja'alu fiha may yufsidu fiha yasfikut dima. Apakah kau akan menciptakan makhluk yang menumpahkan darah, merusak bumi? Tapi nyatanya apa yang disampaikan oleh para malaikat Allah yang memberikan hamba-hamba. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita termasuk beruntung dipilih pada tahun ini untuk hadir di padang ini, padang Arafah. Semoga dengan hadirnya kita di padang Arafah yang itu Allah mengetahui, kita semakin mengenal diri kita, sehingga demikian kita semakin mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhir doa yang Rasul menyampaikan, doa yang disampaikan Rasulullah dan Nabi Rasulullah SAW adalah la ilaha illallah lahul hamdu lillahi wa yu'min wa ala kulli syai'in qadir. Wallahu a'lam bissawab.